Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Mana kalau saya belum suruh duduk, biasanya udah duduk dulu. Di sininya luar biasa. Patut dan memang taat, saudara-saudara sekalian. Ya, saudara-saudara, biasanya saya melayani di mana-mana itu kalau amin langsung duduk. Sebelum pendeta suruh duduk langsung duduk dulu, saudara-saudara. Di sini memang benar-benar luar biasa. Amin, saudara. Tuhan baik. Yesus baik. Amin. Kasih tahu kepada kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Saudara pasti ditakdirkan, dikehendaki untuk berkuasa, betul? Amin, saudara. Luar biasa. Oleh sebab itu kita memang ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup kita, saudara-saudara, untuk menikmati apa? Kekayaan Tuhan yang besar, janji berkat Tuhan yang besar, juga kesehatan yang sempurna dalam hidup kita. Itu memang diciptakan untuk saudara dan saya. Dalam hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan saja berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Nah, itu memang Tuhan rencanakan, menghendaki dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak boleh lagi mengalami apa yang namanya kegagalan. Tidak ada. Saudara bukan lagi turun tapi naik. Saudara bukan lagi gagal tapi berhasil. Amin, saudara. Ini bukan berbicara mengenai teologi kemakmuran, tapi ini memang benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kalau semua orang berbicara mengenai keberhasilan, semuanya mau. Berbicara mengenai sukses, semuanya mau. Berbicara mengenai berkat, semuanya tertawa dan senyum lebar. Tapi kalau saya berbicara mengenai bayar harga, itu persoalannya. Sudah mau diberkati Tuhan? Amin. Pasti semuanya mau. Di Kelapa Gading ada satu gereja yang besar, yang dulu bekas namanya Om Yakob Nawai. Di gerejanya ini bertuliskan gini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa? Saudara pilih yang mana? Kalau suruh pilih kan maunya enak semuanya. Tapi kenyataannya, kenyataannya sedikit berkat, sedikit berdoa kan? Tapi maunya banyak berkat kan? Nggak nyantol, nggak matching. Apalagi tidak pernah berdoa, tidak pernah ada berkat. Saudara-saudara sekalian, nah ini namanya kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, padahal tadi saya sudah bilang, saudara berkuasa, ditakdirkan. Aku salah. Untuk apa? Untuk berkuasa atas apapun, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara menjadi pengusaha, jadi pengusaha yang sukses. Kalau saudara menjadi pelajar, mahasiswa, jadi pelajar mahasiswa yang sukses. Kalau saudara menjadi seorang hamba Tuhan juga yang sukses. Silakan dulu, belum terlambat. Bentar lagi mau amin. Nggak ada, saudara-saudara sekalian. Siapa di sini pelajar? Angkat tangan. Siapa sini mahasiswa? Angkat tangan. Jadi pelajar dan mahasiswa yang sukses. Sebab itu apa? Bekerja keras. Sampai sini karyawan, sampai sini staff, sampai sini pengusaha. Jadi pengusaha yang sukses. Sampai sini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sukses. Sampai sini pemain gitar. Pemain gitar yang sukses. Oh ini juga saudara-saudara sekalian yang diurapi. Saudara yang main gitar itu banyak. Yang bisa main gitar itu banyak. Yang bisa main bass banyak. Yang bisa main keyboard banyak. Tapi yang diurapi sedikit. Saudara datang makan di resto-resto, tenda-tenda, ada banyak orang yang sekarang nyanyi-nyanyi hebat-hebat. Bahkan mungkin juga nyanyinya lebih hebat daripada kita. Tapi persoalannya mereka diurapi enggak. Apalagi sekarang ada tren. Trennya apa? Nyanyi lagu rohani. Kok nyanyi lagu rohani ya? Kita kasih 2.000 juga malu. Minimal
Goceng. Ya. Waduh, di Kelapa Gading tuh rame kasih tahu rohani terus. Apalagi maaf ya, kalau restonya resto China. Restonya resto ada ya B2-nya. Aduh, itu pasti lagu rohani. Kalau saya tangkap, dia bukan Kristen kayaknya. Kayaknya dia bukan anak Tuhan. Tapi dia mengerti, ini kalau kasih nyanyi di sini, ini pasti kasih yang terbaik nih. Jadi saya udah sering lihat tuh. Ada juga yang bodoh amat, yang punya 1.000, 2.000, 5.000. Goceng loh paling. Cepat loh. Kalau nggak malu, apalagi kalau mereka tahu kita pendeta. Kalau kita tahu pendeta kok pelit ya? Nggak boleh gitu, saudara sekalian. Pendeta nggak boleh pelit. Saudara juga nggak boleh pelit. Amin. Kan berkuasa atas semuanya. Kan diciptakan untuk kaya, kan diciptakan untuk sehat, kan diciptakan untuk berhasil, sukses, diberkati. Masa pelit? Nyanyinya pintar. Berkatmu, berkat melimpah bagai hujan yang deras. Gitu mintanya kayak gitu kan? Bukan saja Allah memberkati dalam berkat berkecukupan, tapi Allah memberkati kita dalam berkat berkelimpahan. Luar biasa. Dan saya lihat di sini muka-muka saudara penuh dengan berkat ini. Amin. Kayaknya saudara nggak ada susah-susahnya dah. Amin. Amin saudara. Amin. Ayo klik. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semuanya setuju ya? Amin. Kita juga diciptakan atas gambar dan rupa Allah. Bahasa Ibrani-nya imago Dei. Saudara coba cari di situ. Ayat berapa? Ayat 1 ayat 26. Nah itu yang tadi saya bilang kan. Dua. Salah. 126 coba baca, ulang. 1 ayat 26 benar ya? Iya. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Iya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah maksudnya mewarisi sifat-sifat Allah. Mewarisi sifat-sifat Allah. Apa itu sifat-sifat Allah? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Itu sifat-sifat Allah. Kalau sifat-sifat duniawi itu ada pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Itu sifat-sifat Allah di situ, buah-buah roh nyata di situ. Nah, kalau seandainya saudara berkata, aku punya sifat Allah, tapi masih nyolong, itu benar enggak? Kalau punya sifat Allah, masih marah-marah, itu benar enggak? Kalau punya sifat Allah, masih nyuri, benar enggak? Masih cemburu? Enggak boleh. Coba baca Galatia pasal 5, Bu. Minta tolong, Bu. Upamu besar di surga. Galatia 5 ayat 22 dulu, 23. Saya keluar konteks sebentar nih. Iya. Galatia 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih. Satu apa? Kasih. Itu sifat Allah. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 5. Kemurahan. Kebaikan. 7. Kesetiaan. 8. Kelemah lembutan. 9. Penguasaan diri. Ada nggak di antara saudara punya sifat-sifat ini? Aduh Pak, satu juga susah Pak. Ya nggak bisa dong Pak ya. Namanya sifat Allah harus lengkap. Ya minimal 4 dah. Kita kan namanya mau naik level nih. Masa satu aja nggak ada? Masa satu aja nggak ada? Coba 19 Bu. Jangan-jangan banyak nih di sini. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, cabul, kecemaran, 2, hawa nafsu, 3, penyembahan berhala, 4, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri sendiri, 10, percideraan, 11, roh pemecah, 12, kedengkian, 13, kemabukan, 14, pesta pora, 15, dan sebagainya. banyak banget kan. Itu bukan sifat Allah, itu sifat manusia, dan itu sifat baby life. Nah, jangan salah ya Pak, ntar nggak diundang lagi. Sudah sekali. Nah, di antara sifat yang kurang lebih 15 ini, saudara punya yang mana yang paling condongnya lebih banyak, itu yang mana? Halo? Grup B dulu deh, grup B. Punya enggak? Lanjut Pak, lanjut Bu, yang tadi sebelum selesai itu. Dan seterusnya. Masih banyak lagi tuh. Terhadap semuanya itu ada kurang lebih 15, 16 buah-buah daging itu. Kuperingatkan ke kamu. Aku Paulus memperingatkan jemaat GB Live. Seperti yang telah kubuat dahulu. Rupanya juga Paulus buatnya dulu juga. Sebelum bertobat dia juga buat itu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, kamu dan saya melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan. Anda layak masuk surga. Ingat itu, satu aja Anda layak masuk surga. Apalagi 2, apalagi 3, bahkan kalau semuanya juga nggak layak masuk dalam kerajaannya. Kerajaan surga itu nggak ada pencuri di sana, nggak ada maling di sana. Banyak emas, banyak batu-batu permata di sana. Kalau ada maling, dia curi nanti semua di sana. Saudara-saudara sekalian, manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Seluruh ciptaan Tuhan maksudnya apa? Semuanya, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan lain-lain. Kita semua diciptakan. Kadang-kadang ya sedih juga ya kalau seandainya orang nggak boleh makan ini, nggak bisa makan ini, sayang juga ya, karena kita diciptakan atas hal-hal seperti itu. Sayang juga. Oh, makan yang manis-manis nggak bisa, kencing manis. Makan yang asin-asin, makan yang lemak-lemak, sayang amat hidup kayak gitu dah. Kayaknya kasihan banget hidup kayak gitu. Kalau udah kayak gitu gimana Pak? Yaudah duduk di sini aja deh, ambeien. Kasihan. Nonton TV aja, nonton bioskop aja, katarak. Hidupnya kasihan amat. Ya bagaimana kita berkuasa? Kadang-kadang kita ke resto gitu ya, nggak bisa makan kepiting, mau alergi. Sudah kasih apa boleh saja makan. Cuma sekarang kita kan umur sudah begini, nggak harus jaga kesehatan kan? Harus jaga kesehatan. Udah umur 50 tahun ke atas sudah jaga kesehatan. Makan babi boleh nggak? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Kolesterol mahal. Harganya. Namanya kita berpuasa, saudara-saudara sekalian. Diciptakan apa saja loh. Ya puji Tuhan ya. Jemaat ini makan apa aja boleh kan ya? Atau jangan makan orang ya. Manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Seluruh ciptaan Tuhan maksudnya apa? Semuanya. Tadi kan saya sudah bilang, ditakdirkan berkuasa atas semuanya. Makanya Allah menciptakan saudara bukan punya roh kegagalan, tapi roh keberhasilan. Berkat Allah bukan berkat kutuk, tapi berkat. Bukan miskin tapi kaya. Menikmati berkat rahmat Tuhan. Haleluya. Klik yang kedua. Adam dan Hawa, manusia berkuasa melanjutkan keturunan. Apa itu beranak cucu? Berarti melanjutkan keturunan. Makanya kita punya anak. Makanya kita dikasih anak.
Pelihara anak-anak itu dalam karunia Tuhan yang benar. Jaga anak-anak itu, rawat anak-anak itu, nasihatin anak-anak kita. Di mana saja Pak? Dalam segala situasi. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan 7. Coba baca. Ini bagus sekali untuk anak-anak kita. Orang tua dengar ini. Ulangan 6, 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini orang tua? Haruslah engkau perhatikan. Perhatikan ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya kepada apabila engkau duduk di rumahmu. Pada waktu engkau duduk, ajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Amin. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan pakai motor, dalam perjalanan pakai mobil, kamu ajarkan kebenaran kepada anak-anakmu. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sedang tidur, dalam tidur saudara, kalau bisa saudara sampaikan firman untuk anak-anakmu, bagus. Pada waktu bangun, sampaikan juga firman kepada anak-anakmu. Terus. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Cukup. Jadi kita harus mengajarkan kepada kita, anak-anak kita berulang-ulang kali ya. Setuju ya? Jangan bosan-bosan. Orang-orang tua dengar ini. Saya juga orang tua. Ajarkan dalam perjalanan di mobil. Nah, kamu harus baik. Firman Tuhan. Ayo baca firman Tuhan. Ayo berdoa. Ayo rajin ibadah. Ayo melayani Tuhan. Bagus itu. Ajarkan itu kepada anak dan cucumu. Ajarkan itu di mana engkau berada. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Nyanyi pinta, laksanakannya oga kan? Gitu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dan apa? Bukan saja pegang, bukan dengar firman Tuhan doang, tapi lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuanmu apa? Menyenangkan siapa? Melanjutkan keturunanmu. Orang tua punya anak-anak, nanti anak-anak kita punya cucu semuanya. Saya punya anak, saya belum punya cucu. Yang punya cucu, lanjutkan itu kepada keturunanmu yang kesekian. Kalau papamu hidup benar, kalau mamamu hidup benar, anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Kalau orang tua hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kutuk yang anak-anak kita terima, tapi berkat atas anak-anak kita. Dengar ini Pak, Bu. Orang tua harus jadi teladan. Orang tua hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Anak-anak cucu kita diberkati Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, saya percaya kutuk akan menimpa anak-anak kita. Bahaya, saudara-saudara sekalian. Ayo tepuk tangan buat orang-orang tua di sini. Dan ada kata di situ, taklukkan bumi. Makanya kamu harus berhasil. Kamu harus berhasil. Kamu harus berhasil. Itu namanya taklukkan bumi. Orang bisa melihat, siapa sih orang ini? Siapa sih pribadi ini? Sehingga luar biasa. Di mana ada dia menghadirkan damai sejahtera. Di mana ada dia menghadirkan berkat Allah. Jangan sampai di mana ada dia. Kalau ada orang masuk, aduh kalau dia datang kita senang. Kalau dia datang, aduh senang banget ibu itu. Tapi kalau dia datang, nah, itu yang tidak bagus, saudara-saudara sekalian. Taklukkan bumi itu kayak begitu modelnya. Sedikit lagi, sampai jam 11. Adam diberi kuasa untuk bekerja. Kejadian 2 pasal 15. Sedikit lagi Pak. Adam diberi kuasa untuk bekerja. Baca Bu. Kejadian 2 ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Diambil manusia itu ditempatkan dalam Taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Usahakan, pelihara itu taman. Kamu tidak boleh diam saja. Kamu harus bekerja. Makanya ada istilah ora et labora. Berdoa baik tapi tidak bekerja, tidak bisa. Bekerja baik kalau saudara tidak berdoa, tidak bisa. Harus balance ini. Antara rohani dan jasmani harus balance. Rohaninya apa? Bekerja. Maaf, rohaninya berdoa. Bekerjanya apa? Yaitu labora tadi itu. Nggak bisa saudara coba bekerja doang, nanti saudara sombong. Berdoa juga, nanti saudara asing dengan orang lain. Berdoa terus kerjanya, berdoa terus nggak lihat dunia luar. Harus balance ini antara doa dan bekerja. Ini yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Adam, kita manusia diberi kuasa untuk bekerja. Nah kalau saudara sudah dapatkan pekerjaan itu, ayo pertahankan kerja yang baik. Untuk apa? Mendukung keluargamu. Untuk apa? Mendukung pelayananmu. Ada banyak orang nganggur loh saudara-saudara. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja. S1 banyak sekali pengangguran. S2 juga banyak. Dokter-dokter juga nggak ada kerjaan tuh banyak. Tapi kalau saudara bisa bekerja, mungkin saya cuma lulusan SMA, tapi saya bekerja. Mungkin gaji saya nggak bagus-bagus banget. Mungkin cuma ya UMR doang. Tapi dengan itu saudara bertanggung jawab, terus akan diberkati Tuhan. Saudara, masalah posisi, masalah promosi itu bukan urusan saudara. Masalah promosi itu dari Tuhan. Tuhan mau angkat, Tuhan mau turunkan, itu haknya, prerogatifnya Tuhan. Terserah Tuhan. Jangan saudara cuma nyanyinya pintar doang. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Masalah datang baru sedikit aja. Ada lemes. Baru masalah datang kan, kamu kok nggak ke gereja? Flu. Kok nggak ke gereja? Flu, pilek. Ya ilah, lo manja amat lah. Manja amat ya. Gembala sidang saudara itu tahu banget keluarga saya. Tahu banget kehidupan istriku. Tahu banget. Waktu saya punya istri dalam keadaan koma, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara sekalian, tidak pernah ada dalam pikiranku untuk tinggalkan pelayanan. Istri sudah dalam keadaan koma, dokter sudah hands up. Kakaknya pendeta saudara ada di belakang sana, dia tahu cerita riwayat hidup keluarga kami. Dalam tidak bisa foto, dokter sudah hands up, nggak bisa apa-apa. Saya tetap masih melayani Tuhan. Orang bilang ini suami gila, istrinya harus ditemanin dong. Enggak, itu bagian Tuhan, udah bagian Tuhan, pasti Tuhan akan jaga. Saya mau melayani dulu. Kan nggak masuk akal itu, saudara. Nggak masuk akal itu. Aduh. Mau sisir dulu dah. Saudara-saudara sekalian, nggak masuk akal itu, saudara-saudara sekalian. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya melayani, saya masih ingat saya melayani Tuhan dengan gembala saudara. Saya pujian Jakarta Teater tuh, Tamrin. Saya nangis, hanya bisa nangis pujian penyembah. Koordinator bilang, istrimu koma. Kembali ke sana. Saya bilang, saya tunaikan dulu tugasku sampai selesai. Baru saya lari ke sana lagi. Saya lihat sebentar, baik sebentar, lari lagi pelayanan. Sampai saat ini istriku masih sehat walafiat. Nanti dia khotbah di sini di WBI tanggal 26 Mei. Saudara datang dan lihat kesaksiannya. Jangan cuma lihat suaminya doang, lihat istrinya juga. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Amin.